Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai materi teknik menulis cerita pendek. Anggota kami yang pertama itu ada Azam Muhammad Al-Ghuzi 21 dengan NIM 21038828. Kemudian ada Fazana Naura dengan NIM 21025578, ada Mahardika Agustina dengan NIM 210434, lalu ada Wafa Nafisah dengan NIM 210432, lalu yang terakhir ada Yuda Permana dengan NIM 21034448. Oke, masuk ke materi. Teknik menulis cerita pendek. Cerita pendek itu lebih sering disingkat dengan cerpen, yaitu salah satu bentuk karya sastra prosa. Sebagai karya sastra, cerpen bersifat fiktif, imajinatif, sehingga disebut pula karangan fiksi. Ciri-ciri cerpen. Secara fisik, cerpen pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang ceritanya kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Lalu yang kedua, selesai dibaca dalam sekali duduk. Lalu ciri-ciri yang ketiga, hanya terdapat satu insiden yang menguasai jalan cerita. Ciri-ciri yang keempat, terdapat konflik, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Ciri-ciri yang kelima, hanya terdapat satu alur cerita. Lalu ciri-ciri yang keenam, perwatakan dan penokohan dilukiskan secara singkat. Baik, selanjutnya yaitu unsur pembangun cerpen. Seperti halnya bentuk prosa lainnya, cerpen dibangun dari unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam cerpen, dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur dari luar cerpen. Pada unsur intrinsik terdapat tema, yaitu sesuatu yang menjadi dasar cerita, yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Kemudian alur atau plot, yaitu jalan cerita yang dibuat oleh pengarang dalam suatu cerpen. Kemudian ada latar, yaitu menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, suasana, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh menunjuk pada orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjuk pada sifat atau karakter dan sikap tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Selanjutnya ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan diri atau memandang suatu peristiwa dalam cerita. Kemudian ada gaya bahasa, yaitu cara khas penyampaian dan penyusunan dalam bentuk tulisan atau lisan. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Yang pertama yaitu latar belakang biografi pengarang. Yang kedua, keadaan sosial, politik, ekonomi zaman karya ditulis. Dan yang terakhir itu psikologi pengarang. Selanjutnya ada beberapa langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan bahan cerita. Bahan cerita dapat diambil dari peristiwa sehari-hari, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, hasil membaca, mengamati, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, ada menyusun data atau bahan cerita, yang merupakan garis besar cerita. Cerita berawal ketika apa, siapa tokohnya, dan apa konfliknya. Langkah keempat, yaitu mengembangkan data dan bahan menjadi cerita. Dan langkah terakhir, yaitu merevisi hasil tulisan. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerpen. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu narasi. Cerpen merupakan cerita, maka narasi, cara bercerita yang baik dan menarik akan menjadikan cerpen menarik untuk dinikmati.
Hal yang kedua yaitu deskripsi. Cerita akan semakin menarik bila ada deskripsi yang mendukung isi cerita. Misalnya deskripsi tokoh, deskripsi tempat, deskripsi suasana, dan sebagainya. Semakin cermat deskripsinya akan semakin bagus. Contohnya yaitu untuk menceritakan tentang tokoh perempuan yang cantik hanya dengan kalimat perempuan itu sangat cantik. Tentu akan berbeda kesannya bila dituliskan dengan deskripsi sebagai berikut. Perempuan itu berkulit kuning langsat, wajahnya oval, bulu matanya lentik, alisnya tebal, hidungnya mancung sekitar 5 cm dan ada tahi lalat di pipi sebelah kiri. Dagunya sekilas bagai sangkar burung tempua. Sesekali barisan putih menyembul dari balik bibirnya saat tersenyum. Bibir yang tipis dan basah. Contoh yang kedua yaitu untuk menceritakan tempat dan suasana. Hanya dengan kalimat, Malioboro selalu ramai, banyak pedagang kaki lima yang selalu menarik kedatangan turis. Tentu akan berbeda kesannya bila dituliskan dengan deskripsi berikut ini. Hujan yang menggila mulai reda. Orang-orang mengalir lagi di sepanjang Malioboro, mengikuti jalur ke arah selatan, sebuah urat nadi Yogya, yang semakin sesak dengan gedung-gedung bertingkat dan pengap oleh polusi kendaraan. Di koridornya, pejalan kaki berbagi tempat dan dengan pedagang souvenir yang hampir menghabiskan tempat. Pedagang kaki lima memang menguasai wilayah turis ini, membuat atraktif, sedap dipandang mata dan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, sumber devisa karena banyak menyedot turis mancanegara datang ke sini. Dengan demikian, penguasaan deskripsi sangat penting dalam menulis cerpen. Adanya deskripsi akan semakin menghidupkan cerita. Yang selanjutnya ada dialog. Dialog sangat penting untuk menghidupkan cerita. Di samping itu, dialog juga dapat memberikan petunjuk tentang watak dan sifat tokoh cerita. Dapat menggugah perasaan pembaca dalam menghayati suasana dalam bercerita. Yang keempat ada konflik. Konflik juga berfungsi untuk menghidupkan cerita. Adanya konflik akan membuat pembaca semakin ingin tahu ceritanya. Cerita tanpa konflik akan terasa datar saja. Yang kelima, memperhatikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Meskipun cerpen merupakan karya fiksi, penggunaan EYD tidak dapat diabaikan, terutama yang berkaitan dengan tanda baca. Misalnya tanda baca, apa yang dipakai dalam menuliskan kalimat langsung yang ada pada dialog, kapan harus muncul paragraf baru, kapan menggunakan tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, penulisan istilah asing, dan sebagainya. Yang keenam, memasukkan pengetahuan. Agar cerita semakin menarik, Anda dapat pula memasukkan pengetahuan di dalamnya. Dengan memasukkan pengetahuan juga semakin menunjukkan luasnya wawasan pengarang agar cerpen Anda semakin kaya. Anda juga perlu membaca karya-karya lain. Tentu tidak dimungkiri banyak pembaca akan memperkaya wawasan. Dan yang terakhir adalah hal yang paling penting agar dapat menghasilkan sebuah cerpen yang baik dan bagus adalah berlatih, dan selalu berlatih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.